Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, untuk yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema resep rumah tangga panjang umur. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Sebagai istri, almarhumah berusaha menjaga amanat yang sudah diberikan pada suaminya itu. Tak hanya mandiri, semasa hidup almarhumah dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan gemar menolong. Uang pemberian suaminya ia gunakan untuk sedekah. Setiap tahunnya almarhumah juga rajin memberikan umroh gratis untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Almarhumah sosok sayang banget sama saya. Dan doa, dia selalu doakan saya. Jadi kalau beliau itu pendirinya ya gitu. Tidak ada anak nangis dia. Kita punya cara anak orang begitu, satu sekolah begitu, teman-temannya ditraktir semua. Ternyata bukan saya teman-teman, satu gugus berapa sekolah itu. Tadi ada katanya kita diajak, ada ya Allah, yang suka gitu. Ya suka kalau katanya kalau istirahat kita mau makan apa ya. Masya Allah, aduh pas banget nih hari ini tuh Masya bertepatan Allah, sama ulang tahunnya almarhumah ya. Alhamdulillah hari ini Umi Naura. ulang tahun Minora. Masya Selamat Allah. ulang tahun, ya. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Amin ya Allah, kita kirimkan doa terbaik ya untuk Kado yang almarhumah. terindah adalah mendoakan Masya Allah. dan Nah, mensedekahkan. Masya Allah. Izin bertanya nih sekalian nih Ustadz Oh iya, Maulana. Aduh, bukan bertanya masalah piti tadi. Berkaitan dengan Viti tadi justru. Viti tadi masih tirus loh. Iya ya, Iya, beda sampai ya. sekarang, Itu sampai berapa sekarang. tahun lalu berarti Ustadz? Ya 4 tahun lah, 4 3 tahun lalu lah. 3 tahun lalu, Masya Allah. Tetap ya awet muda nih. Amin, amin. Ustadz, nah Ustadz itu terkenal rumah tangganya itu adem ayem Amin, sama amin, almarhumah. Nah kita nih yang masih belajar ini pengen dong resepnya biar rumah tangga itu adem ayem terus sampai maut memisahkan sehidup sesurga. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Silakan. Makasih banyak. Sebelum saya bahas adem ayam saya mau nyampein ini nih buat semuanya. Resep rumah tangga adem ayam sebelum saya bahas di materi saya, pribadi dulu ya, secara pribadi, bukan secara materi dulu, secara pribadi. Saya itu tidak pernah bertengkar. Istri saya tidak pernah marah sama saya tidak pernah marah sama beliau. Dan kami kalau tidur selalu berpegangan tangan, tidak pernah lepas. Ya Allah. Tahu rahasianya? Kenapa saya tidak pernah bertengkar? Karena istri saya di Makassar, saya di Jakarta. Ya. Tapi pegangan tangan satu di Makassar atau di Jakarta tuh gimana? Enggak, kalau tidur. Oh kalau tidur. Kalau saya tidur berpegangan tangan, Umi Nora, saya pas tidur pasti berpegangan. Nanti pas bangun baru lihat kebuka gimana. Ya Allah. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena anak saya 4 di tengah. Kalau saya tidak pegang tangannya jatuh saya dirancang. Resep rumah tangga adem ayam yang paling penting yang harus dicamkan adalah laksanakan kewajiban. Adem itu. Semua uang, harta atas nama istri. Aman itu. Jihan nonton. Kartika Putri nonton. Isel nonton. Aman lah ini. Semua harta atas nama istri. Betul. Rumah atas nama Istri, Isel. rumah atas nama Istri. Sasa Belum belum sempat ya. Belum sempat Ustaz. Karena itu masih bujangan waktu Masih itu. bujangan waktu itu. Ya berarti harus beli rumah lagi. Insya Allah Ustaz. Harus harta. Istri saya juga berkata, kenapa harta atas nama saya semua Kak? Saya jawab, kalau harta atas nama istri pasti turun ke anak. Tapi kalau atas nama suami, kita tidak tahu turun ke anak siapa. Kalau emas, yang pakai emas suami atau istri? Istri. Kalau begitu istri yang punya emas. Yang tinggal di rumah siapa sih? Istri kan? Wa qarna fi buyutikum, sebaiknya wanita berada di rumah. Dan dia mau menata rumahnya sendiri. Dan ingat, menunaikan hak. Tunaikan hak. Haknya siapa? Haknya istri. Jangan pernah berbuat zalim. Begitu pula istri. Istri layanilah suami. Taatlah kepada suami. Saling menjaga. Unna libasul lakum wa antu libasul lahunna. Jadi bagaikan pakaian. Menjaga.
Ini enak ini, kalau seperti ini akan adem rumah tangga. Kalau saya ditanya, kenapa Ustaz tidak pernah marah sama istri? Saya tidak akan pernah mau marah sama istri. Sebagaimana Umar bin Khattab tidak pernah mau marah sama istri. Karena yang melahirkan anak-anakku adalah dia. Yang menjaga aku dari berbuat zina adalah istri. Yang menyiapkan bekalku adalah istri. Maka pantaskah kita marah sama istri? Bahkan kasihan istri. Kapan istri dimarahi oleh suami, maka dia dilaknat para malaikat. Suka gak kalau istri dilaknat malaikat? Tentu tidak. Waduh. Dan kalau istri, Astagfirullahaladzim. sebaiknya hargailah suamimu. Aduh. Itu sudah. Masya Allah. Tapi itu menarik loh. Menarik banget ya. Jadikanlah kita sebagai Sayyidina Umar. Karena istrinya galak. Karena istrinya galak. Masya Allah. Mungkin ini dalam konteksnya kita menghargai istri ya. Tidak pernah marah. Tapi lebih ketakut kalau itu. Istri di rumah galak gak? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Tidak Berarti ente ada gak jadi istri Sayyidina Umar. galak. Belum bisa. Istri bro. yang galak itu bukan galak, tapi Tegas. karena tingginya kasih sayangnya. Tingginya kasih sayang. Nah itu perlu digarisbawahi. Baik. Habib, Masya Allah. Ini kita bicara soal resep rumah tangga panjang umur. Nah bicara soal rumah tangga pasti ada perselisihan. Ini tadi sudah dibahas juga. Tapi yang ingin saya tanyakan sebenarnya ada nggak sih adab-adab supaya kita itu bisa menyampaikan pendapat kita yang berbeda itu dengan baik sama istri. Adab-adabnya gimana sih Habib? Jadi Mohon berbeda penjelasannya. pendapat sama istri. Betul. Pas banget. Gitu. Beradab dengan adab yang baik. Masya Allah. Berakhlak dengan akhlak yang baik. Nah. Mencerminkan daripada cerminan. Karena kalau duduk lupa berdiri. Iya. Berdiri dulu Langsung deh. aja nanti dijawabnya di tausiah berdiri biar gak lupa terlalu nyaman nanti. Afwan Kang. Silakan, Afwan Ustaz Maulana, Ustaz Syams. Silakan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adab-adab dalam menyampaikan pendapat atau perbedaan pendapat yang terjadi dalam rumah tangga kita. Yang pertama, berbicaralah dengan lemah lembut, kasih sayang terhadap pasangan kita dari hati ke hati. Kenapa sih sekolah di situ, sekolah di sini aja, ya kan Ustaz Maulana? Nih kata-katanya dari Ustaz Maulana nih saya pinjem. Kita kan main pinjam-pinjaman. Habib, wanita dibawa ke Yaman. Nah, kenapa sih dibawa ke Yang Yaman? protes kan ketika Nah, putri. Itu kemauan siapa tuh Habib? Misalkan kayak gitu. Kalau ke Yaman kemauan saya. Oh, Karena Habib. apa? Karena di situ adalah salah satu negeri yang terbaik dan tempat menuntut ilmunya Allah. Dan dulu Masya kakeknya menuntut ilmunya di sana. Masya Allah. Dan Masya Allah tempat yang luar biasa, tempat yang dahsyat. Berkah, yaterimu ahlaha. Masya Allah. Jadi misalkan kalau kita nih, misalkan Akang. Siap. Udah gak usah di sekolahin di sini, di Iya, sebelah di- sana aja, sana lebih bagus. Itu bahasanya Di Indonesia bagus. aja misalnya gitu. Udahlah di Indonesia aja gitu. Ngapain Di- jauh-jauh? Ngapain jauh-jauh kan Kan di biayanya Indonesia juga mahal. bagus ilmunya. Iya banyak yang bagus. Terus Gimana? jawabannya apa, Bib? Nah di sana adalah tadi tuh, negeri yang terbaik, tempat yang terbaik, dan kakek saya di sana. Oh. Dan itu tempat-tempat kakek-kakek saya. Dan Ada kakek saya langsung di sana belajarnya. Sentimental value ya di sana Nah, jadi. nah pokoknya ngomong yang baik aja, Betul, berdebatnya betul, dengan betul, cara yang baik. Kenapa sih mesti beli kayak gini? Ini kan mubazir, nggak boleh dibeli. Gimana? Iya, kalau misalnya pengen beli mobil, gimana Nah, nih? ya ini mubazir. Kita kan punya mobil udah ada 2, misalkan udah ada 3. Iya. Kenapa mesti beli lagi? Gimana cara menyampaikannya tuh, Bib? Nah, intinya pendapat yang baik, keluarkanlah kalimat-kalimat yang baik. Kalimat Jangan yang- sampai jadi sebuah keributan. Betul, Jangan juga betul, yang jadi betul, mubazir. Dari hati ke hati, jangan sampai terjadi sebuah keributan. Terus apa lagi? Berbicara, cari momen yang pas. Jangan dalam keadaan suami ketika baru pulang nih suami nih, kita ente nih, baru pulang. Cucuk Gimana baru nih? pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, belum bayar ini nih, belum bayar macam-macam Aduh. dinagih. Ya kan belum gajian gimana sih? Baru pulang masih panas. Iya, belum gajian nanti aja lah bayarnya. Iya, masih Tapi kan capek, masih bayaran capek. itu mesti sekarang, besok mesti dibayarin, anak belum bayar sekolah. Ya gimana orang belum Buat- ada uang? Gimana sih? Udah ngutang aja dulu. Masa ngutang mulu, kemarin aja masih ngutang. Jadi udah kali lobang tuh gimana? lobang. Tuh, saya nggak berani marah-marah sama Habib soalnya. Jangan pulang kerja suaminya capek-capek di rumah langsung tagihan. Inilah tagihan itulah. Jangan kasih kopi dulu, kasih teh dulu, siapin makan dulu. Habis itu baru ngomong. Kan biasanya kan kayak gitu perempuan. Ya. Ketika ngomong sebentar, baru 1 menit, 2 menit, 3 menit ke sisanya isinya permintaan. Betul. Online lah, inilah, itulah. Jadi 3 menitnya doang akur. 5 menit sampai 10 menit kemudian permintaan yang banyak. Nah, ngomong yang baik, kalimat yang baik, kata-kata yang baik. Khairukum linisaihim. Atau khiyarikum linisaihim. Atau khairukum. Mereka sebaik-baik daripada mereka adalah yang berbuat baik terhadap istrinya. Karena Rasulullah SAW adalah akulah orang yang paling baik atau berbuat baik terhadap keluargaku.
bahwasanya kita harus paham, berbuat baik terhadap istri, keluarga, anak itu adalah bentuk sedekah, adalah bentuk kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, cinta dan kasih sayang didapatkan dari mereka yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga hindarilah KDRT, pukul ini, naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Kata-kata yang baik, tangannya juga jangan main. Masya Allah. Ini Jihan nonton nih, Bib. Ya, aku baru pulang syuting suruh pasang galon. Baru pulang dia. Saya bertanya, kalau bukan Ustaz Sam yang pasang galon. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada lagi. Nggak usah protes. Makanya Tabib. Lagi ambil, angkat galon. Tenang Jian, aku belain. Baik, Kan kata Habib jangan langsung, Ustaz. Kasih Duduk kopi dulu kayak tadi, kek. baik-baik, Masya Allah. Baik jamaah, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai resep rumah tangga supaya panjang umur. Tapi sebelumnya saya mau ajak jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini, silahkan. Jadi aku mau cerita, Migdat itu gak bisa banget romantis. Jadi kemarin aku marah gara-gara aku gak pernah di kiss lagi setiap bobo. Terus dia ngomong gini, tuh. Itu aku, oke, itu cuma aku doang sih yang tahu karena aneh banget. Bukan nggak pernah kiss tapi kan aku tuh megangin kadang apa ribet gitu. Bukan gak pernah kiss semenjak kita nikah tuh kalau sebelum tidur tuh kayak peluk dulu, kiss dulu gitu kan. Tapi kemarin itu kayak anaknya doang yang di kiss karena aku cemburu ya kan. Baru kemarin malam doang, Allahu Akbar. Iya kemarin malam doang sih. Iya sebenarnya kemarin malam doang dan aku baper. Kita kan sehari megangin Zoom tuh ribet banget. Pakai baju undangan, ribet Iya banget. ribet banget. Kesana sini. Terus dia tuh nggak bisa megangin karena dia pakai heels. Jadi kemana-mana, saya tuh nggak bisa megangin Zoom soalnya aku pakai heels emang sih. Karena Tapi heelsnya padahal segini doang. mereka mainnya di itu apa mainnya di taman. Ini ceritanya nih anaknya nih yang Waduh, diperhatiin. iya. Diciumin. Jadi kita lagi trip ke Bandung, terus nggak tahu kenapa mungkin karena baru-baru punya anak, jadinya tuh apa-apa tuh ke anak sebelum tidur yang dicium tuh anak doang. Itu tuh ya impulsif Bukan aja. anak-anak yang lain. Oh kan bukan itu anak saya. Habib ini bahaya. Enggak lah Habib anak saya sendiri. Kenapa datang? Mana anakku? Kenapa anak yang dicari? Kan yang kita cari yang tidak ada. Iya, Kamu betul. ngapain? Kan udah di Kan situ. kalau udah kelihatan lah gitu. Nah pas banget nih saya. Yang terakhir mau ke Ustadz Syam nih. Ustadz Iya, siap. izin bertanya. Nah dalam rumah tangga suka terjadi selisih seperti itu. Kesalahpahaman. Nah mudah-mudahan nih ada amalan yang bisa kita pelajari. Bisa dilakukan di rumah. Atau apa sih doanya. Boleh di-share gak sih sama jamaah sama saya juga. Supaya rumah tangga ini adem ayam terus juga panjang umur. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Habib Usman, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, kalau berbicara tentang amalan, maka guru-guru kami lebih berpengalaman dan seluruh jamaah yang ada di rumah yang insya Allah rumah tangganya langgeng, insya Allah lebih berpengalaman daripada kami. Namun mari kita melihat doa-doa di dalam Al-Quran, bagaimana para Nabi Allah berdoa, meminta kepada Allah, dan doa yang dibacakan oleh Nabi-Nabi Allah ini Allah langsung yang bimbing. Misal seperti doa Nabi Adam alaihissalam, siapa yang ngajarin Nabi Adam berdoa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi Adam agar dipertemukan kembali dengan istrinya ketika dikeluarkan dari surga, diutus ke bumi bersama dengan istri beliau, lalu terpisahkan? Apa doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ini doa yang pertama. Jadi sama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba baca bersama agar lebih mudah lagi untuk mengingatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni sama Allah. Setelah itu agar disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau tidak mendapatkan ampunan dan
rahmatnya Allah, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat merugi. Jadi kita minta cinta, minta kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita perhatikan atau perlu kita mengevaluasi diri bahwa cinta ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman yang ada di rumah, ini pasangan-pasangan muda atau mungkin teman-teman yang baru mau menikah, ayo kita coba perhatikan, siapa yang meletakkan cinta itu? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh untuk memilih untuk mencintai siapa, tidak bisa. Kita memilih untuk bisa memilih istri saya siapa, tapi kita tidak bisa memilih cinta itu. Subhanallah. Maka cinta itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah sama Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalam yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diampuni dosanya lalu diberkati rumah tangganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, mintalah doa yang khusus untuk rumah tangga yang tersebut dalam surah Al-Furqan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang kita panjatkan ini adalah doa agar mendapatkan pasangan yang sehidup sesurga. Karena bahasa zauj itu adalah pasangan yang sehidup sesurga. Subhanallah. Bukan imro'ah. Kalau imro'ah bisa saja sehidup tapi tidak sesurga. Tapi kalau zauj adalah pasangan sehidup sedunia dan insya Allah sejannahnya Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Furqan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masya Allah, alhamdulillah jamaah, mudah-mudahan tadi sempat mencatat ya. Nanti juga insya Allah di akhir segmen kita ada berdoa bersama lagi. Nah makanya nih jangan kemana-mana jamaah karena setelah ini insya Allah kita akan memberikan kesempatan lagi untuk jamaah yang bertanya yang nanti pertanyaannya akan dijawab oleh guru-guru kita yang ada di sini. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.